Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari pernikahannya, ia ditinggalkan tanpa penjelasan. Dengan gaun pengantin yang masih melekat, ia berlari dari luka. Tanpa tahu bahwa langkahnya justru membawanya pada pernikahan lain. Dengan seorang CEO dingin yang tak pernah ia kenal. Apakah ini kesalahan terbesar dalam hidupnya, atau takdir cinta yang sedang Allah siapkan secara diam-diam? Sebelum kisah penuh air mata dan harapan ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, klik like, share ke orang terdekatmu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap dukunganmu membuat kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Alina. Pagi belum sepenuhnya terang ketika ia duduk di depan cermin besar di kamar rias, menatap pantulan wajahnya yang dipoles rapi oleh tangan-tangan perias profesional. Gaun pengantin putih melekat sempurna di tubuhnya, berkilau lembut terkena cahaya lampu. Semua terlihat indah, terlalu indah untuk hati yang diam-diam bergetar. Di balik senyum yang dipaksakan, Alina merasakan dadanya sesak oleh firasat yang tak bisa ia jelaskan. Jemarinya berulang kali menggenggam ponsel, menatap layar yang sunyi tanpa satu pesan pun. "Tenang, Lin, sebentar lagi dia datang," bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Namun suaranya terdengar rapuh, seolah ia sendiri tak sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Ibunya mendekat sambil tersenyum haru. "Anakku cantik sekali hari ini. Sebentar lagi kamu akan jadi istri." Alina membalas senyum itu, meski matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu, sebentar lagi," jawabnya lirih. Di dalam hatinya ia berdoa pelan, "Ya Allah, jangan biarkan hari ini berubah jadi luka." Waktu berjalan lambat, seolah sengaja menyiksa. Jam dinding berdetak keras di telinga Alina. Setiap detiknya terasa seperti palu yang memukul hatinya. Musik pernikahan telah diputar, tamu mulai memenuhi kursi. Namun kursi mempelai pria tetap kosong. Bisik-bisik halus mulai terdengar, semakin lama semakin jelas. Alina berdiri di balik tirai, mengintip ke arah pintu masuk, berharap melihat sosok yang ia cintai berjalan tergesa dengan senyum bersalah. Namun yang ia lihat hanyalah wajah-wajah asing yang saling bertanya-tanya. "Kenapa belum datang?" bisik salah satu kerabat. "Mungkin macet," sahut yang lain, meski nadanya ragu. Alina menggenggam gaunnya erat-erat. "Dia pasti datang," ucapnya lagi, kali ini pada dirinya sendiri, seperti mantra yang terus ia ulang. Namun di sudut hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Nafasnya menjadi pendek, telapak tangannya dingin. Ia mencoba menelepon, sekali, dua kali, berkali-kali. Tidak ada jawaban. "Angkat teleponnya, tolong," bisiknya sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Saat ponselnya akhirnya bergetar, Alina hampir menjatuhkannya karena gugup. Matanya berbinar sesaat melihat nama yang muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Namun harapan itu hancur dalam sekejap. "Maaf, aku tidak bisa menikah denganmu." Kalimat singkat itu seperti pisau yang menghujam langsung ke dadanya. Dunia seolah berhenti berputar. Suara-suara di sekelilingnya menghilang, berganti dengung panjang yang memekakkan telinga. "Apa maksudnya?" gumam Alina pelan, nyaris tak bersuara. Air mata jatuh satu persatu, membasahi layar ponsel. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Hanya penolakan yang dingin dan kejam. Ibunya menghampiri dengan wajah cemas. "Alina, kenapa kamu pucat?" Alina menatap ibunya dengan mata kosong. Bibirnya bergetar. "Bu, dia tidak datang." Kalimat itu pecah bersama tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Tanpa menunggu siapapun, Alina berbalik, berlari keluar dari gedung pernikahan, meninggalkan mimpi yang baru saja runtuh. Langkah Alina terseok-seok di sepanjang jalan. Gaun pengantinnya terseret aspal, namun ia tak peduli. Air mata terus mengalir tanpa henti. Napasnya terengah-engah oleh isak yang tertahan. Orang-orang menatap heran. Beberapa mencoba memanggil,
Namun Alina terus berlari seolah ingin menjauh dari dunia yang baru saja mengkhianatinya. Kenapa? Kenapa harus hari ini? Tangisnya pecah. Hatinya terasa kosong sekaligus perih. Setiap kenangan tentang pria itu berputar seperti film yang menyiksa. Janji-janji, rencana masa depan, semua hancur tanpa sisa. Tiba-tiba, suara klakson keras memecah kesunyian. "Hei, awas!" Alina menoleh terlambat. Cahaya lampu menyilaukan matanya. Tubuhnya terhuyung, keseimbangan hilang, dan dalam hitungan detik, segalanya menjadi gelap. Di antara kesadarannya yang memudar, ia sempat berbisik pelan. "Ya Allah, aku lelah." Perlahan Alina membuka mata. Bau obat dan suara langkah kaki asing menyambut kesadarannya. Pandangannya buram, hingga perlahan fokus pada wajah seorang pria yang menatapnya dari dekat. Wajah itu tampan, tegas, namun sorot matanya dingin, seperti tembok yang sulit ditembus. "Kau sudah sadar," ucap pria itu dengan suara datar. Alina mencoba bangkit, namun kepalanya berdenyut. "Aku di mana?" tanyanya lemah. "Rumah sakit. Kau pingsan di tengah jalan," jawab pria itu singkat. Alina menoleh, menyadari gaun pengantinnya masih ia kenakan. Rasa malu, sedih, dan bingung bercampur jadi satu. Air matanya kembali jatuh. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata lebih pelan, "Kalau kau mau menangis, tidak apa-apa." Kalimat sederhana itu membuat pertahanan Alina runtuh. Tangisnya pecah, penuh luka yang tak sempat ia sembunyikan. "Aku ditinggalkan di hari pernikahanku," ucapnya terputus-putus. Pria itu menghela napas panjang. Untuk sesaat, dinginnya retak. "Kadang, hidup mempertemukan kita di saat paling buruk," katanya lirih. "Tanpa kita tahu, itu justru awal dari sesuatu yang besar." Pria itu memperkenalkan dirinya dengan singkat, seolah nama hanyalah formalitas yang tak terlalu penting baginya. "Namaku Arka," katanya sambil berdiri tegak di sisi ranjang rumah sakit. Nada suaranya tenang, tapi menyimpan jarak yang jelas. Alina hanya mengangguk lemah. Ia belum punya tenaga untuk sekadar bertanya siapa pria ini sebenarnya. Yang ia tahu, hari itu hidupnya telah runtuh. Beberapa menit berlalu dalam keheningan canggung. Hanya suara detak alat medis yang menemani. Arka memecah diam. "Kau sendirian?" Alina tersenyum pahit. "Sepertinya, iya." Jawaban itu membuat Arka menoleh lebih lama. Ia melihat bukan sekadar wanita pingsan di jalan, melainkan seseorang yang benar-benar kehilangan arah. "Keluargamu?" "Mereka mungkin masih di gedung pernikahan," jawab Alina lirih, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya hari itu, Arka merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebuah rasa perih yang asing di dadanya. Beberapa jam kemudian, Arka mengantar Alina keluar dari rumah sakit. Malam telah turun. Lampu kota menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Namun bagi Alina, semuanya terasa kosong. Mereka berjalan beriringan tanpa banyak bicara. "Kau bisa pulang sendiri?" tanya Arka akhirnya. Alina berhenti melangkah. "Aku tidak tahu harus kemana." Kalimat itu sederhana, tapi syarat keputusasaan. Arka menghela napas panjang. Ia teringat tekanan yang menantinya. Keluarga, dewan direksi, media, semua menuntutnya menikah secepatnya demi citra perusahaan. "Kalau kau mau," katanya pelan, "aku bisa mengantarmu ke tempat yang aman." Alina menatapnya ragu. "Kenapa kamu peduli?" Arka menoleh. "Entahlah, mungkin karena hari ini kita sama-sama terjebak dalam keadaan yang tidak kita pilih." Malam itu, dua orang asing mulai berbagi luka yang bahkan belum sempat mereka pahami sendiri. Takdir seakan sengaja mempercepat segalanya. Keesokan harinya, berita tentang Alina, pengantin yang kabur, dan Arka, CEO muda yang tertangkap kamera bersama wanita bergaun pengantin, menyebar liar. Media memelintir fakta, menciptakan skandal yang mengancam reputasi Arka. "Kau harus menikah sekarang," kata ibunya dengan nada tegas saat Arka pulang ke rumah besar yang terasa dingin. "Atau perusahaan kita hancur."
Arka terdiam. Pikirannya langsung tertuju pada Alina. Di sisi lain, Alina menangis sendirian di kamar kecil, menatap gaun pengantinnya yang tergantung tak berdaya. Saat Arka datang menemuinya, ia tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. "Ada apa lagi?" tanya Alina lelah. Arka menatapnya serius. "Aku butuh istri. Kau butuh perlindungan. Ini gila, tapi mungkin satu-satunya jalan." Alina terdiam lama. "Kau sedang bercanda?" "Tidak," jawab Arka tegas. "Ini pernikahan tanpa cinta, hanya kesepakatan." Air mata Alina jatuh. Ia tahu, hidupnya memang tak memberinya banyak pilihan. Pernikahan itu terjadi begitu cepat, hampir tanpa sempat dicerna oleh hati. Tidak ada pesta megah, tidak ada gaun baru, hanya ijab kabul yang sah dan doa-doa yang lirih. Saat Arka mengucap akad, suaranya mantap, sementara tangan Alina dingin bergetar. "Sah," ucap penghulu. Satu kata yang mengubah hidup mereka selamanya. Setelah semuanya selesai, Alina duduk terpaku. "Mulai sekarang, aku apa bagimu?" tanyanya pelan. Arka menjawab tanpa menatapnya, "Istriku," di depan orang lain. Alina menelan ludah, dan di belakang, "Orang asing yang tinggal di rumah yang sama," jawab Arka jujur. Jawaban itu menyakitkan, namun Alina memilih mengangguk. "Baik, aku tidak akan menuntut apapun." Namun di dalam hatinya, ia berharap, semoga rasa sakit ini tidak bertambah. Hari-hari awal pernikahan terasa hampa. Rumah megah itu terlalu sunyi, terlalu luas untuk hati yang masih berduka. Arka sibuk bekerja, pulang larut, berbicara seperlunya. Alina menjalani hari dengan diam, berusaha tidak menjadi beban. Suatu malam, Arka pulang lebih awal dan mendapati Alina tertidur di sofa dengan mata sembab. Di meja terdapat secangkir teh yang sudah dingin. "Kau menungguku?" tanyanya pelan. Alina terbangun dan tersenyum canggung. "Aku tidak bisa tidur." Arka terdiam. Ia duduk di seberangnya. "Kau menyesal?" Alina menggeleng pelan. "Aku hanya takut, terluka lagi." Kata-kata itu menembus dinding dingin Arka. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pernikahan tanpa cinta pun tetap melibatkan hati. Dan hati selalu punya cara untuk merasa sakit. Sejak malam itu, sesuatu perlahan berubah di antara mereka, meski tak satu pun berani mengakuinya. Arka mulai pulang sedikit lebih awal, bukan karena kewajiban, melainkan karena ia merasa ada ruang kosong yang aneh ketika rumah itu terlalu sunyi. Sementara Alina, meski masih menyimpan luka, mulai belajar menjalani hari tanpa terlalu banyak menangis. Suatu sore, saat hujan turun deras, Alina berdiri di dapur mencoba memasak. Tangan kirinya gemetar memegang sendok. "Kau tidak perlu melakukan itu," suara Arka terdengar dari belakang. Alina terkejut. "Aku hanya ingin berguna," jawabnya pelan. Arka terdiam, lalu berkata lebih lembut, "Kau tidak harus membuktikan apapun di rumah ini." Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat dada Alina menghangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa diakui, bukan sebagai beban, melainkan sebagai manusia yang layak dihargai. Malam demi malam, percakapan kecil mulai mengisi keheningan. Mereka duduk berhadapan, menjaga jarak, namun tak lagi asing. Alina suatu kali memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu begitu dingin?" Arka menatap gelas di tangannya lama sebelum menjawab. "Karena setiap kali aku berharap, aku selalu kehilangan." Nada suaranya datar, namun menyimpan luka yang dalam. Alina mengangguk pelan. "Aku juga ditinggalkan," katanya lirih. Hening kembali turun, namun kali ini terasa berbeda, lebih hangat, lebih jujur. "Kalau suatu hari kau ingin pergi," ujar Arka tiba-tiba, "aku tidak akan menahanmu." Alina menyenyum tipis. "Dan kalau aku ingin tinggal?" Arka menatapnya. "Maka aku akan belajar."
tidak bersikap dingin lagi. Kalimat itu menjadi janji kecil yang tak pernah mereka ucapkan secara resmi. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu siang, masa lalu Alina datang tanpa permisi. Pria yang dulu meninggalkannya berdiri di depan rumah megah itu dengan wajah penuh penyesalan. "Alina, kita perlu bicara," katanya. Tubuh Alina membeku. Kenangan pahit kembali menyeruak. "Apalagi yang ingin kamu ambil dariku?" tanya Alina dengan suara bergetar. Sebelum pria itu menjawab, Arka muncul dan berdiri di samping Alina. "Istriku tidak perlu bicara denganmu," ucapnya tegas. Kata istriku membuat Alina terkejut. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku hanya ingin menjelaskan." Pria itu mencoba membela diri. Arka menatapnya dingin. "Penjelasanmu sudah terlambat." Untuk pertama kalinya, Alina merasa benar-benar dilindungi. Bukan karena kontrak, tapi karena keberanian seseorang yang berdiri di sisinya. Malam itu, Alina duduk termenung di kamar. Air matanya jatuh tanpa suara. Arka mengetuk pintu pelan. "Bolehkah aku masuk?" Alina mengangguk. "Maaf, aku membawa masalah ke hidupmu," ucapnya lirih. Arka menggeleng. "Masalah itu sudah menjadi urusan kita sejak aku mengucap akad." Alina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu membelaku?" Arka terdiam lama, lalu berkata jujur. "Aku tidak tahu. Mungkin karena aku tidak ingin melihatmu hancur lagi." Kalimat itu membuat air mata Alina jatuh lebih deras. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan perasaannya yang mulai tumbuh. "Aku takut mencintai lagi," bisiknya. "Aku juga," jawab Arka pelan. Dua hati yang sama-sama takut, kini berdiri di titik yang sama. Sejak hari itu, Arka tak lagi sepenuhnya dingin. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Alina menyeduh teh, kebiasaan Alina menatap langit saat sedih, dan senyum kecil yang selalu muncul ketika ia merasa aman. Suatu malam, Arka berkata tiba-tiba, "Kalau suatu hari aku benar-benar mencintaimu, apakah itu salah?" Alina terdiam, dadanya bergetar. "Cinta tidak pernah salah," jawabnya pelan. "Yang salah adalah meninggalkannya." Arka menghela napas panjang. "Aku tidak ingin mengulang kesalahan itu." Alina menatapnya, air mata jatuh perlahan. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan harapan. Di tengah pernikahan yang bermula dari keterpaksaan, benih cinta mulai tumbuh. Pelan, rapuh, namun nyata. Dan keduanya tahu, perjalanan ini belum selesai. Tetapi untuk pertama kalinya, mereka ingin menjalaninya bersama. Ketenangan yang mulai mereka rasakan ternyata hanya jeda sebelum badai. Suatu pagi, Alina menemukan berkas-berkas di ruang kerja Arka. Dokumen kontrak pernikahan yang selama ini berusaha ia lupakan. Tangannya gemetar membaca setiap kalimat dingin di dalamnya. Air matanya jatuh satu persatu. "Jadi, selama ini aku hanya bagian dari kesepakatan," bisiknya lirih. Saat Arka masuk, Alina menatapnya dengan mata merah. "Kau masih menganggap ini semua hanya sandiwara?" Arka terdiam. "Awalnya iya," jawabnya jujur. "Tapi sekarang tidak lagi." "Kenapa kau tidak pernah bilang?" Suara Alina bergetar. "Aku takut," ucap Arka pelan. "Takut kalau kau tahu, kau akan pergi." Kejujuran itu justru membuat luka terasa lebih nyata. Alina memalingkan wajahnya, berusaha menahan tangis yang nyaris meledak. Hari itu menjadi titik terendah bagi mereka. Alina memilih menjauh, mengurung diri dalam sunyi. Arka merasakan rumah itu kembali dingin, lebih dingin dari sebelumnya. "Kau mau kemana?" tanya Arka saat melihat Alina membawa tas kecil. "Aku hanya butuh waktu," jawab Alina tanpa menatapnya. "Apakah itu berarti kau pergi?" Alina terdiam lama. "Aku tidak tahu apakah hatiku cukup kuat untuk tetap tinggal." Arka mengepalkan tangan. "Aku tidak memintamu bertahan, tapi izinkan aku memperbaiki semuanya." Alina meneteskan air mata.
Beberapa luka tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Arka dalam keheningan yang menyiksa. Kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari tanpa Alina membuat Arka akhirnya mengerti arti takut kehilangan. Ia teringat setiap momen kecil yang dulu ia anggap biasa. Senyum Alina, suara langkahnya, keheningan yang kini terasa hampa. Di malam yang panjang, Arka duduk sendiri, menunduk dalam doa yang jarang ia panjatkan. "Jika aku diberi satu kesempatan lagi," bisiknya, "aku ingin mencintainya dengan benar." Di tempat lain, Alina juga berjuang dengan perasaannya. Ia membuka kembali luka lama, namun kali ini dengan cara berbeda, dengan doa dan keikhlasan. "Ya Allah," ucapnya lirih, "jika dia memang jodohku, dekatkanlah dengan caramu." Dua hati yang terpisah jarak, kini dipertemukan oleh doa yang sama, harapan untuk sembuh dan mencintai tanpa takut. Takdir akhirnya kembali mempertemukan mereka di tempat yang tak terduga. Arka datang menjemput Alina dengan wajah penuh tekad. "Aku tidak datang sebagai CEO," katanya tegas. "Aku datang sebagai suami yang mencintaimu." Alina menatapnya lama. Cinta tidak cukup jika hanya diucapkan. Arka mengangguk. "Karena itu aku ingin membuktikannya, tanpa kontrak, tanpa paksaan." Ia merobek salinan kontrak itu di hadapan Alina. Tangannya gemetar, namun matanya mantap. "Aku memilihmu," ucapnya. Air mata Alina jatuh. "Aku hanya ingin dicintai tanpa takut ditinggalkan." Arka melangkah mendekat. "Dan aku tidak akan pergi." Di saat itu, Alina tahu, kejujuran telah menggantikan ketakutan. Pernikahan yang bermula dari luka, kini menjadi perjalanan penyembuhan. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang awal yang sempurna, melainkan tentang bertahan dan tumbuh bersama. Alina tersenyum dalam pelukan Arka, bukan lagi karena kebutuhan, tapi karena keyakinan. "Terima kasih sudah bertahan," bisik Arka. "Terima kasih sudah berubah," jawab Alina. Dalam doa malam mereka, terselip harapan yang sama, agar cinta ini selalu dijaga dengan kejujuran dan iman. Karena terkadang, Allah mempertemukan dua hati yang hancur bukan untuk saling menyakiti, melainkan untuk saling menyembuhkan. Dan dari pernikahan yang tak direncanakan itu, lahirlah cinta yang paling tulus. Cinta yang tumbuh dari keberanian untuk tidak menyerah.